أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونورا ورحمة وأحيا به قلوب الأمة الإسلامية وجزاهم بما عملوا رضاه والجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita mengaca diri, bercermin terkait hubungan rumah kita dengan Al-Quran. Sudahkah ada waktu dari setiap anggota di rumah kita yang memprioritaskan waktu-waktu mereka untuk membaca Al-Quran? Sudahkah anak-anak kita akrab dengan Al-Quran di rumah kita? Atau kita biarkan mereka sibuk dengan permainan-permainan mereka, atau menghabiskan waktu dengan games demi games di handphone mereka? Sudahkah istri kita mengakrabkan diri, selalu memiliki kesempatan untuk membaca Al-Quran di rumah kita? Atau mereka justru lebih sibuk dengan kegiatan-kegiatan kewanitaan mereka bersama teman-teman mereka, atau sibuk sekedar mengobrol, menghabiskan waktu, menggosip? Sudahkah kita selaku seorang suami dan selaku seorang ayah selalu memiliki waktu untuk membaca Al-Quran di rumah kita? Atau ketika kita berada di rumah kita, kita sibuk mengabsen satu demi satu grup-grup di WhatsApp kita yang obrolannya sering sekali menghabiskan waktu, sehingga setiap kita hampir memisahkan diri kita dengan Al-Quran di rumah kita. Tidak khawatirkah kita sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 30, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran mahjura, sesuatu yang dilalaikan. Bila ada di antara keluarga yang senantiasa akrab dengan Al-Quran, anak-anak selalu tilawah Al-Quran, istri kita selalu sempat membaca Al-Quran, kita selaku seorang suami dan seorang ayah juga sempat membaca Al-Quran, bersyukurlah, karena kita tidak termasuk orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi bila kemudian hari-hari kita selalu berlalu di rumah kita tanpa membaca Al-Quran,
tidak kita dengar anak-anak kita membaca Al-Quran, kita tidak dengar istri kita membaca Al-Quran, pun kita tidak pernah sempat membuka Al-Quran di rumah kita. Pada kesempatan kali ini, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai menyadarkan diri agar kita tidak termasuk satu kaum yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan engkau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan itu akan lari dari rumah kita. Seluruh potensi makhluk-makhluk ketidakbaikan itu akan lari dari rumah kita ketika rumah kita dibacakan surat Al-Baqarah. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, tanpa kita sadari Rasulullah SAW ini mungkin telah menyindir kita. Sindiran itu telah mengarah kepada kita masing-masing. Ya, kita telah menjadikan rumah kita seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Kita telah menjadikan rumah kita seperti kuburan yang di dalamnya banyak penghuni makhluk-makhluk ketidakbaikan, sehingga membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadari, sejatinya kita sendirilah yang memelihara makhluk-makhluk ketidakbaikan berada di rumah kita. Tanpa kita sadari, kita sendirilah yang sesungguhnya telah menyesatkan diri kita, menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, mari kita renungkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan perumpamaan kepada kita, rumah yang senantiasa ada lantunan-lantunan zikir di dalamnya, dan rumah yang tidak pernah dilantunkan zikir di rumahnya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, masalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi walladzina yudhkarullahu fihi kamasalil hayyi wal mayyit. Rumah yang selalu dikumandangkan zikir di dalamnya dan rumah yang tidak selalu dikumandangkan zikir, menyebut nama Allah di rumahnya, itu bagaikan hidup dan mati. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, ketika Rasulullah SAW menyebutkan zikir, maka Rasulullah menyampaikan kepada kita, ahsanul dzikr adalah tilawah Al-Quran. Sebaik-baiknya mengingat Allah adalah membaca Al-Quran. Dan ketika kita membaca Al-Quran, kita sadari sejatinya kita telah menghidupkan rumah kita dengan iman. Kita telah menghidupkan rumah kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah menghidupkan rumah kita dengan kebahagiaan di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rumah yang setiap harinya selalu terdengar ayat-ayat Allah dibacakan di dalamnya. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Sesungguhnya sakinah itu hanya turun berbanding lurus dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau kita mendapatkan ketenangan di rumah kita, yang di dalamnya kita mendapatkan kebahagiaan hakiki, yang di dalamnya penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan, hidup penuh dengan nilai-nilai keislaman harmonis, tidak ada pertengkaran, selalu ada kebahagiaan asasi di rumah kita, adalah rumah yang di dalamnya para penghuninya begitu akrab dengan Al-Quran. Selalu ada suara-suara, lantunan-lantunan tilawah Al-Quran setiap harinya di dalam rumah. Oleh sebab itu, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, Imam Nawawi rahimahullah
ketika menafsirkan, mensarahkan hadis tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran, Imam Nawawi mengatakan bahwa itulah rumah yang menunjukkan keutamaannya saat rumah itu akrab dengan bacaan Al-Quran. Al-Quran itu telah menyebabkan turunnya rahmah dan hadirnya malaikat. Dan hadis ini juga, kata Imam Nawawi, mengandung pelajaran tentang keutamaan mendengarkan Al-Quran di rumah kita. Ketika kita membaca sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami, bagaimana bacaan kita didengar oleh anak dan istri kita. Ketika anak dan istri kita membaca Al-Quran, bagaimana kita mendengarnya. Di dalam rumah kita tidak hanya membaca, tetapi juga terdengar tilawah-tilawah Al-Quran. Itulah sejatinya rumah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah yang sangat dibenci oleh iblis, setan laknatullah alaihi. Rumah yang di dalamnya begitu diliputi oleh malaikat-malaikat penyebar rahmah. Allah Karim. Mungkin barangkali itu sebabnya mengapa selama ini kita selalu menemukan kegalauan di rumah kita. Salah satu di antaranya karena kita lupa membaca Al-Quran di rumah kita. Allah Karim. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, Rasulullah SAW bahkan mengingatkan kepada kita ketika kita menemukan saat kita lewat di depan rumah tetangga kita, lalu kita dengar ada lantunan tilawah Al-Quran dari rumah tetangga kita, maka Rasulullah SAW menyuruh kepada kita agar kita ini punya sifat iri. Tidak boleh kita mendengar lantunan Al-Quran yang suara itu bersumber dari tetangga rumah kita, kecuali kita juga harus melakukan hal yang sama. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, la hasada illa fitnaini, rajulun allamahu Allahul Quran fahuwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar, fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utituhu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, tidak ada iri, tidak diperkenankan kita ini memiliki sifat hasad kecuali kepada dua hal. Di antara yang dua itu, kata Rasulullah SAW, adalah kepada orang yang diberikan pengetahuan Al-Quran kepadanya, kemudian dia selalu membaca Al-Quran setiap malam, di sepanjang siang dan malam hari. Maka kalau kita mendengar dan menyaksikan ada orang yang membaca Al-Quran, hendaknya kita iri. Sampai mengatakan, laitani utitu mithla fulan. Ya Allah, seandainya Engkau berikan kemampuan kepadaku seperti apa yang Engkau berikan kepada fulan, fa'amiltu mithla ma ya'mal, maka pasti aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh fulan tersebut. Ya, jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, Rasulullah menyuruh kepada kita untuk memaksimalkan keinginan-keinginan kita, sifat iri kita salurkan terkhusus kepada saudara-saudara kita yang rumahnya senantiasa dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Hari ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperpanjang usia kita, kembali mempertemukan hari demi hari kita, pekan demi pekan kita dengan hari Jumat, mari kita berazam agar di sisa waktu kita, rumah kita mulai saat ini, setiap harinya selalu harus ada yang membaca Al-Quran. Mari kita motivasi diri kita. Kita motivasi, kita kondisikan anak dan istri kita agar mereka mencintai Al-Quran. Korbankan apa saja agar kita, istri dan anak-anak kita mencintai Al-Quran. Hadirkan mereka ke majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dipelajari bacaan-bacaan ayat Al-Quran, sehingga mereka mencintai Al-Quran. Mari kita sama-sama mengajak, mendakwahkan, memotivasi setiap keluarga muslim,
terutama di komplek kita, di sekitar masjid ini. Dan mari kita tumbuhkan, tidaklah masjid rumah Allah ini dibangun kecuali salah satu di antaranya adalah agar setiap keluarga muslim mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran, yang dengan itu insya Allah sakinah yang selama ini kita dambakan, ketenangan hidup di dunia dan ketenangan hidup di akhirat, insya Allah akan kita dapatkan sepanjang keinginan kita itu kita wujud nyatakan. Azab kita ini kita wujud nyatakan dengan pengorbanan apa saja. Khatib yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyayangi kita dengan Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, ketika Allah mengatakan wala tamutunna, janganlah engkau wafat illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan muslim. Seakan-akan isyarat ini memberitahukan kepada kita, kalau kita ingin wafat dalam keadaan muslim, maka jangan jauhkan hari-hari di rumah kita dengan Al-Quran. Jangan jauhkan Al-Quran dari rumah kita. Jangan sampai ada waktu di rumah kita yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Insya Allah kita akan wafat dalam identitas iman dan identitas muslim. Mari jamaah sekalian, kita bertekad, berazam, ketika kita pulang dari masjid ini, Al-Quran yang mungkin saja teronggok di rumah kita, hari ini mari kita buka kembali, agar rumah kita senantiasa dirahmati, diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa radhikrullahi akbar. Aqimussalat.